Hello everyone, welcome back again. So, kali ini gua akan update sebuah event airdrop optimism di season yang ke-6. Dan ini merupakan event airdrop yang adil karena tidak menggunakan sistem referral. Meskipun tujuan utama kita adalah mengerjakan event airdrop optimism di season yang ke-6. Namun dalam tutorial kali ini, gua akan membuat sedikit berbeda dan memberikan strategi bagaimana cara mengerjakan event airdrop di 5 project sekaligus. Dan mungkin jika disilahkan dengan satu peluru, kalian bisa mendapatkan 5 burung. By the way, ini merupakan event airdrop retroaktif yang sedikit besarnya kalian harus menggunakan modal. Jadi silahkan kalian simak video ini sampai selesai. Oke, sebelumnya kita akan bahas secara singkat tentang sisi project optimism. So, jadi apa itu optimism? Optimism merupakan blockchain layer 2 Ethereum yang memberikan solusi efektif dan juga menjanjikan untuk meningkatkan skala Ethereum, yang menjaga keamanan serta desentralisasi jaringan utama sekaligus mengurangi biaya secara signifikan. Dan itu meningkatkan kecepatan transaksi, scalability, dan lain sebagainya. Dengan menggunakan teknologi Optimism Rollup, Optimism memungkinkan aplikasi Ethereum untuk berjalan tanpa modifikasi, sehingga memudahkan pengembang dan juga seorang user. Dan proyek ini juga sedang dikembangkan secara aktif, serta didukung oleh para pemain utama di dalam industri. Optimism juga memainkan peran penting dalam scalability Ethereum. Dan selain itu, meskipun Project Optimism hanya merupakan blockchain layer 2 Ethereum, tetapi Optimism merupakan salah satu project yang menjadi wadah dari project-project layer 2 lainnya yang disebut Superchain. Jadi Superchain adalah blockchain berskala yang disatukan menjadi satu ekosistem untuk mengatasi fragmentasi Ethereum. Nah, jadi lebih kurangnya seperti itulah sedikit gambaran singkat tentang sisi Project Optimism. Kemudian berbicara total funding, Optimism merupakan salah satu project yang memiliki funding cukup besar. Jadi total funding yang dimiliki Project Optimism mencapai 267,50 jutaan US dollar. Wow, itu merupakan total funding yang sangat besar dan telah diinvest oleh beberapa ventures capital besar. Salah satunya adalah A16Z ataupun Anderson Horowitz, Coinbase Ventures, Paradigm, Wintermute, OKX Ventures, dan beberapa ventures capital besar lainnya. Jadi menurut gua, event airdrop Optimism merupakan salah satu airdrop yang worth it digarap. Kemudian kita akan bahas tentang pengumuman dalam sebuah campaign yang sedang berlangsung dari Project Optimism. Jadi nama campaignnya adalah Superstake. Superstake, a new approach to rewards on the Superchain. Jadi dalam pengumuman tersebut, campaign ini telah menawarkan hadiah dalam bentuk poin untuk berinteraksi dan juga menyediakan liquidity di dalam project-project Superchain. Jadi project-project Superchain meliputi Sonium, Base, Unichain, Optimism, Ink On-Chain, Velodrome, Worldchain, dan lain sebagainya. Dan Superstake merupakan salah satu campaign yang diperkenalkan oleh Project Optimism dan juga menggunakan sistem poin. Jadi poin yang bisa kalian hasilkan ketika kalian bisa menyediakan liquidity di dalam beberapa platform ataupun protokol-protokol Superchain. Dan per 1 US dollar kalian akan diberikan 10 XP. Meskipun campaign Superchain tidak menjamin kriteria eligibility dalam event airdrop Optimism season yang ke-6, namun menurut gua pribadi bahwa Superstake merupakan salah satu poin kunci dalam syarat kriteria eligibility dari event airdrop Optimism di season yang ke-6. Dan sebelumnya, Optimism telah melakukan 5 kali airdrop sejak season pertama, kedua, ketiga, keempat, dan yang terakhir yang kelima, dengan total distribusi lebih dari 265 jutaan token Optimism. Berikutnya kita akan mulai bagaimana langkah demi langkah dalam mengerjakan event airdrop di 5 project sekaligus. Pertama, silahkan kalian gunakan wallet Web3 Zerion. Jadi apa itu Zerion? Zerion merupakan wallet Web3 ataupun wallet EVM yang merupakan dompet non-penahanan ataupun non-kustodial yang juga dirancang untuk berinteraksi dengan dunia Web3, misalnya platform DeFi, NFT, dan lain sebagainya. Dan wallet Zerion memungkinkan seorang user mampu mengelola berbagai aset kripto seperti token, NFT, dan semuanya di dalam satu tempat. Dan mungkin pertanyaannya, mengapa kita harus menggunakan wallet Zerion, tidak menggunakan wallet EVM lainnya seperti MetaMask, OKX Wallet, Bitget, Bybit, dan juga wallet-wallet EVM ataupun wallet Web3 lainnya? Karena Zerion merupakan salah satu wallet Web3 yang juga sedang mengadakan kampanyenya tersendiri yang menggunakan sistem poin. Dengan adanya sebuah campaign yang menggunakan sistem poin, jadi harapan kita Zerion bisa memberikan distribusi token ataupun airdrop di masa mendatang. Contohnya seperti WCT yang merupakan native token dari Wallet Connect.
Dan selain itu, Zerion juga memiliki total funding sebesar 22,5 jutaan US dollar. Jadi menurut gua, dengan total funding 22,5 jutaan US dollar, itu merupakan total funding yang sangat amat besar. Jadi seandainya kalian belum menggunakan wallet Zerion, silahkan kalian gunakan dan nanti untuk link instalasinya akan gua sertakan di deskripsi. Setelah kalian menginstal dari extension wallet Zerion, kalian bisa membuat wallet baru ataupun kalian ingin mengimport dari wallet Wedri yang sebelumnya kalian gunakan. Kalian bisa mengimport private key ataupun seed phrase dari wallet MetaMask, OKX, Bitget, dan juga beberapa wallet-wallet EVM lainnya. Setelah kalian menginstal wallet Zerion, baik kalian membuat wallet baru ataupun mengimport dari wallet EVM yang sebelumnya kalian gunakan, silahkan kalian open wallet Zerion. Berikutnya silahkan kalian klik logo bintang. Setelah kalian didirect ke dalam dashboard Zerion, di sini tersedia beberapa fitur seperti fitur Home, Quest, Swap, Bridge, Zero Ecosystem, Leaderboard, dan juga Claim XP. Jadi di dalam fitur Home ini, kalian bisa melihat dari pendapatan XP dan juga level kalian. Jadi untuk cara mendapatkan XP, pertama, kalian bisa mengerjakan beberapa quest. Kedua, kalian bisa menahan beberapa altcoins di dalam Zero Blockchain. Misalnya koin Ethereum, stablecoin USDT, dan juga USDC. Namun saran gua, apabila kalian ingin menahan beberapa altcoins di dalam blockchain Zero, silahkan kalian tahan stablecoin USDT ataupun USDC. Karena dengan kalian menahan stablecoin USDC ataupun USDT, kalian akan mendapatkan booster point sebanyak 3 kali lipat. Dibandingkan kalian harus menahan koin Ethereum di dalam blockchain Zero dengan mendapatkan booster point sekitar 0,5 kali lipat. Namun sebelum kalian menggunakan wallet Zerion, ada baiknya kalian bisa mengecek terlebih dahulu dari beberapa wallet Web3 yang sebelumnya kalian gunakan di dalam fitur Claim XP. Jadi silahkan kalian klik fitur Claim XP. Berikutnya silahkan kalian pastikan wallet address EVM kalian. Barangkali dari salah satu wallet EVM yang sebelumnya kalian gunakan sudah memiliki XP or points dalam wallet Zerion. Jadi silahkan kalian pastikan wallet address. Berikutnya silahkan kalian klik Check Eligibility. Nah, jadi ternyata dengan wallet address yang gua pastikan, gua berhak melakukan klaim sebanyak 824 XP or points. Dan itu merupakan wallet testnet yang sering gua gunakan dalam mengerjakan event-event airdrop. Kemudian cara mendapatkan XP dalam mengerjakan event airdrop dari wallet Zerion, silahkan kalian klik fitur quest. Nah, jadi inilah beberapa quest yang bisa kalian selesaikan. Kalian bisa melakukan minting NFT, melakukan transaksi on-chain seperti melakukan transaksi swap, bridge, dan lain sebagainya. Kemudian kita back to topic untuk mengerjakan event airdrop optimism di season yang ke-6 yang bernama Superstake. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website app.optimism.io atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Dan tenang saja, event airdrop ini tidak menggunakan sistem referral. Setelah kalian didirect ke halaman seperti ini, silahkan kalian koneksikan dengan wallet Web3 yang kalian gunakan. Oke, di sini kita klik connect wallet. Kemudian gua akan menggunakan wallet Zerion. Nah, jadi setelah wallet kalian berhasil terkoneksi, apabila sebelumnya kalian sudah mengerjakan event airdrop optimism yang bernama Superstake, maka kalian bisa melihat perolehan XP di dalam halaman dashboard Superstake. Jadi sampai sejauh ini, gua baru memiliki XP or points sebanyak 99.458 XP or points. Dengan pendapatan XP per hari sekitar 4.197 XP or points. Kemudian, kalian juga bisa melihat peringkat kalian dengan gua memiliki 99 ribuan XP or points. Di sini gua menduduki peringkat ke 18.451. Jadi dengan gua menduduki peringkat ke 18.451 itu dari total partisipan sebanyak 44.950 partisipan. Jadi menurut gua, dengan total partisipan secara global hanya 44.950-an orang, which is kita menggunakan pembulatan sekitar 45 ribuan orang, itu merupakan total partisipan yang sangat amat kecil. Dan poin-poin ini akan diupdate setiap 24 jam sekali. Jadi untuk next update berikutnya, ini akan memakan waktu sekitar 22 jam 58 menit ke depan. So, kemudian bagaimana cara mendapatkan XP or points dalam mengerjakan event airdrop optimism yang bernama Superstake? Silahkan kalian scroll down. Nah, jadi inilah beberapa aset yang eligible apabila kalian ingin mengerjakan event airdrop Superstake. Dan dari likuiditas yang kalian sediakan per 1 US dollar,
maka kalian berhak untuk mendapatkan 10 XP. Namun dalam menyediakan liquidity, kalian juga harus memperhatikan dalam multiplier ataupun booster, chain, dan juga protokol. Semisal kalian menyediakan liquidity dari stablecoin USDTO yang dipasangkan dengan web Ethereum, baik di dalam jaringan Optimism, Ink, ataupun Sonium, dan di dalam protokol Velodrome, maka kalian berhak untuk mendapatkan booster ataupun multiplier sebanyak 4 kali lipat. Artinya, setiap 1 US dollar itu akan memperoleh 40 XP or points. Namun yang perlu diperhatikan, jika kalian ingin mendapatkan booster 4 kali lipat ataupun multiplier, kalian wajib memiliki dua aset, semisal stablecoin USDTO dengan web Ethereum, atau mungkin dengan pasangan yang kedua dari stablecoin USDTO dan juga USDT. Begitu juga dengan pasangan yang ketiga, stablecoin USDTO yang dipasangkan dengan stablecoin USDC. Berbeda dengan single token ataupun single aset yang hanya memiliki booster ataupun multiplier sebanyak 3 kali lipat. Berhubung kita akan menggunakan strategi bagaimana cara mengerjakan event airdrop di 5 project sekaligus. Jadi gua akan memulai untuk menyediakan liquidity di dalam protokol Sake Finance dari stablecoin USDTO di dalam jaringan Sonium. Artinya, dengan kita akan menyediakan liquidity di dalam protokol Sake Finance, maka kita wajib memiliki aset dari stablecoin USDTO di dalam blockchain Sonium. Nah, jadi untuk mendapatkan stablecoin USDTO di dalam blockchain Sonium, kalian bisa melakukan transaksi swap menggunakan platform Velodrome. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Setelah kalian di-direct ke dalam platform Velodrome, silahkan kalian klik fitur swap. Berikutnya silahkan kalian tentukan aset yang akan kalian tukarkan. Oke, jadi di sini kita akan pilih stablecoin USDTO. Berikutnya silahkan kalian masukkan sejumlah aset yang akan kalian tukarkan. Semisal di sini, gua akan menukarkan sekitar 0,0652 koin Ethereum atau setara dengan 165 US dollar. Oke, kemudian kita scroll down. Berikutnya silahkan kalian swap. Lalu silahkan kalian confirm per wallet. Sebelum gua akan melakukan konfirmasi, kalian bisa melihat dengan kalian menggunakan wallet Zerion. Setiap kalian melakukan transaksi, maka kalian berhak untuk memperoleh beberapa XP. Contohnya di sini, dengan gua melakukan transaksi swap, maka gua berhak untuk mendapatkan sekitar 0,052 XP or points. Oke, kemudian kita confirm. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan transaksi swap dari koin Ethereum ke dalam stablecoin USDTO. Kemudian langkah berikutnya, setelah kalian berhasil memiliki stablecoin USDTO di dalam blockchain Sonium, silahkan kalian masuk ke dalam platform Sake Finance. Dan nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Setelah kalian di-direct ke dalam platform Sake Finance, silahkan kalian koneksikan dengan wallet Web3 yang kalian gunakan. Berikutnya silahkan kalian klik fitur liquidity. Lalu silahkan kalian pilih main pool. Kemudian silahkan kalian scroll down. Lalu silahkan kalian pilih stablecoin USDTO. Dan silahkan kalian klik deposit. Berikutnya silahkan kalian klik switch to Sonium. Oke, di sini gua akan menggunakan maksimum. Berikutnya silahkan kalian supply. Oke, kemudian kita confirm per wallet. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk menyediakan liquidity di dalam platform Sake Finance. Kemudian kita close. Nah, jadi dengan kalian menyediakan liquidity di dalam platform Sake Finance, selain kalian berpotensi eligible dalam event airdrop Optimism di season yang ke-6, tetapi kalian juga berpotensi untuk eligible dalam event airdrop Sonium. Dan yang terakhir, kalian juga berpotensi eligible dalam event airdrop Sake Finance itunya tersendiri. Dan kalian bisa klik fitur rewards. Nah, jadi di dalam fitur rewards ini, kalian bisa melihat kira-kira berapa pendapatan Sake Points karena kalian sudah menjadi seorang liquidity provider. Dan sampai sejauh ini, gua memiliki Sake Points sebesar 141,28 Sake Points. Kemudian kita back ke dalam fitur liquidity. Nah, jadi sebetulnya tujuan gua menyediakan liquidity di dalam platform Sake Finance, selain kita memiliki potensi untuk eligible dari ketiga project sekaligus. Pertama Optimism, kedua Sonium, dan yang terakhir Sake Finance. Namun kita juga bisa menggelembungkan dana yang sebelumnya kita supply.
Maka modal yang sebelumnya hanya 165 US dollar bisa berlipat ganda jadi 1 kali lipat, bahkan 2 kali lipat. Dan itu merupakan salah satu cara yang gua gunakan dalam mengerjakan event airdrop Superstick. Mengingat Sake Finance merupakan platform lending and borrowing. Jadi lending and borrowing merupakan salah satu produk dalam sektor perbankan. Namun saat ini telah diterapkan dalam industri cryptocurrency. Dan salah satunya telah digunakan oleh platform Sake Finance. Dan di sini gue akan contohkan bagaimana cara melakukan borrowing ataupun meminjam aset. Karena sebelumnya kita sudah menyediakan liquidity di dalam platform Sake Finance. Oke, jadi silahkan kalian scroll down. Nah, jadi di sini ada fitur borrow. Silahkan kalian tentukan aset yang akan kalian pinjam. Kalian bisa meminjam koin web Ethereum, ASTR, stablecoin USDCA, USDTO, USDT, Salt Bitcoin, dan lain sebagainya. Tetapi di sini, gue akan meminjam dengan aset yang sama, yaitu stablecoin USDTO. Dengan kita meminjam aset di dalam platform Sake Finance, maka kita bisa mendapatkan booster point Sake sebanyak 3 kali lipat. Dan cara melakukan peminjaman, silahkan kalian klik borrow. Berikutnya silahkan kalian masukkan sejumlah aset. Dan di sini, gue bisa melakukan peminjaman sampai dengan 174,14 US dollar. Tetapi saran gue, apabila kalian ingin melakukan borrowing ataupun peminjaman, kalian jangan menggunakan maksimum, tetapi kalian bisa menggunakan 50%, 60%, dan maksimum 70%. Semisal di sini, gue akan meminjam sekitar 65 US dollar atau setara dengan 40 hingga 45%. Oke, kemudian kita borrow. Kemudian kita confirm per wallet. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan peminjaman stablecoin USDT sebesar 65 US dollar. Nah, jadi seandainya kalian ingin mengetahui bagaimana cara kerja dalam sektor perbankan, atau lebih sering yang kita kenal sebagai fractional reserve banking. Jadi lebih kurangnya seperti ini cara kerja dalam sektor perbankan, yang saat ini sudah diterapkan dalam industri cryptocurrency. Meskipun sebelumnya gua hanya memiliki modal sekitar 165 US dollar, dengan gua meminjam sekitar 65 US dollar, artinya modal yang gua miliki saat ini menjadi 210 hingga 230 US dollar. Kemudian kita back ke dalam platform Superstick. Nah, jadi aset yang sebelumnya gua pinjam sekitar 65 US dollar, gua akan jadikan liquidity kembali di dalam protokol Euler Finance. Tetapi di sini, aset yang tersedia hanya di dalam blockchain Unichain. Artinya, kita perlu melakukan bridging ataupun menjembatani dari jaringan Sonium ke dalam blockchain Unichain. Dan cara memindahkan stablecoin USDTO di dalam blockchain Sonium ke dalam blockchain Unichain, kalian perlu melakukan swap terlebih dahulu dari stablecoin USDTO ke dalam koin Ethereum. Oke, jadi di sini kita switch. Kemudian kita masukkan sejumlah aset. Berhubung sebelumnya kita memiliki sekitar 65 US dollar, jadi gua akan gunakan maksimum. Kemudian kita scroll lalu swap. Kemudian kita confirm per wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan transaksi swap sekitar 65 US dollar ke dalam koin Ethereum. Berikutnya kita akan bridge koin Ethereum di dalam blockchain Sonium ke dalam blockchain Unichain. Nah, jadi di sini gua akan melakukan bridge koin Ethereum di dalam blockchain Sonium ke dalam blockchain Unichain menggunakan platform resmi Zerion. Sebetulnya kalian bisa melakukan bridge menggunakan platform yang lain seperti Awalto, Orbiter, Reno Finance, dan lain sebagainya. Tetapi gue lebih memilih untuk melakukan bridge menggunakan platform resmi Zerion sambil melakukan farming points. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam platform Zerion, berikutnya silahkan kalian klik fitur bridge, lalu silahkan kalian tentukan jaringan. Contohnya gue akan melakukan bridge dari jaringan Sonium ke dalam jaringan Unichain. Oke, jadi kita akan tentukan jaringan. Nah, jadi Zerion juga sudah mensupport lebih dari 5 jaringan, seperti jaringan Zero-nya itu sendiri, Sonium, Arbitrum, Optimism, Unichain, Ink, Base, dan juga beberapa blockchain-blockchain lainnya. Oke, jadi di sini kita pilih Unichain. Kemudian kita masukkan sejumlah aset. Nah, jadi gua akan melakukan bridge sekitar 0,027 koin Ethereum atau setara dengan 67 US dollar. Oke, kemudian kita send. Berikutnya silahkan kalian confirm per wallet.
Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan bridging dari koin Ethereum di dalam blockchain Sonium ke dalam blockchain Unichain. Kemudian kita akan swap dari koin Ethereum ke dalam stablecoin USDTO. Oke, di sini kita klik fitur swap. Kemudian kita tentukan jaringan. Di sini kita pilih Unichain. Berikutnya kita pilih aset. Oke, kita cari USDTO. Kemudian kita pilih. Silahkan kalian masukkan sejumlah aset yang akan kalian tukarkan. Nah, jadi gua akan menukarkan sekitar 0,0265 koin Ethereum atau setara dengan 65 US dollar. Oke, kemudian kita swap. Kemudian kita confirm for wallet. Nah, jadi kita baru saja berhasil untuk melakukan transaksi swap dari koin Ethereum ke dalam stablecoin USDTO. Setelah kita memiliki stablecoin USDTO di dalam blockchain Unichain, berikutnya kita akan jadikan liquidity di dalam platform Euler Finance. Jadi silahkan kalian masuk ke dalam website app.euler.finance. Atau nanti untuk linknya akan gua sertakan di deskripsi. Setelah kalian didirect ke dalam platform Euler Finance, berikutnya silahkan kalian koneksikan dengan wallet Web3 yang kalian gunakan. Berikutnya silahkan kalian masukkan sejumlah aset yang akan kalian jadikan liquidity. Di sini gua akan menggunakan maksimum. Oke, kemudian kita supply. Berikutnya kita sign for wallet. Kemudian kita confirm for wallet. Oke, jadi kita baru saja berhasil menyediakan liquidity di dalam platform Euler Finance. Dengan kita menyediakan liquidity di dalam platform Euler Finance, selain kita mendapatkan booster 3 kali lipat ataupun multiplier dalam event airdrop Super Stake, tetapi kita juga berpotensi eligible dalam event airdrop Unichain. Dan selain itu, kita juga akan mendapatkan bunga ataupun APY sebesar 2,16%. Oke, mungkin itu aja tutorial bagaimana langkah demi langkah dalam mengerjakan event airdrop di 5 project sekaligus. Pertama, wallet Zerion, kedua Optimism, ketiga Sonium, keempat Sake Finance, dan yang kelima Unichain. Apabila kalian memiliki opini ataupun pendapat pribadi, silahkan discuss di kolom komentar. See you next time video. I'm Vicky, back to you.